diri Pak. Jadi memang gitu. ini, jadi harusnya Anies bikin partai kayak Partai Gelora dulu gitu ya. Partai, tapi dia resmi, tekan sama Nasdemnya itu minta approval KPU, dia akan dia seterusnya yang akan berdiri. Sekarang kan dia nggak berani, dia takut juga Demokrat nggak nyalonin dia takut juga PKS, jaga perasaan ini ngumpul-ngumpulin dia bilang jaga perasaan, ini apa bohong ini? Baik. Nggak ada medannya ini. Ini kan arisan. Ini kan kongko-kongko di pinggir jalan ini. Padahal kita memasuki sistem penjadwalan pemilu yang benar seharusnya. Jadi kita hentikan. Baik, silakan ini Bang Effendi. Iya enggak, ini kalau saya tuh kalau sama-sama dengan Bang Fahri Hamzah pasti saya jadi pengagumnya. Karena dia seperti mengajarkan kita sesuatu yang ada di kepala kita terus dia tampilkan ke depan. Tapi nggak ada elektabilitasnya bos. bukan itu. Gak usah curcol ya, gak usah curcol. Pasti ada tapinya kalau saya sudah gitu. Nah, kalau muji biasanya ada tapinya. Ya, tapi yang rasional juga. Tapinya itu adalah kalau dia sedang tidak di Gelora, apakah akan seperti ini berbicaranya? Nah, itu. Enggak, bagus loh ini. Ini perlu dijawab ya. Iya dong, keren kan supaya kita semua. Jadi saya buat partai politik dengan kesadaran bahwa saya tidak suka permainan belakang di dalam politik. Politik Indonesia itu 85% diatur dari belakang. Orang ini semua nggak fair. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Itu hampir menikam orang dari belakang semua. Mana berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Itu kelakuan partai politik. Maka saya mendirikan partai politik. Karena saya mau kultur egaliter ada dalam partai politik. Manggut-manggut Pak ya. Enggak, bukan. Saya muncul lagi pertanyaan saya pada waktu itu. Tapi ini sudah dia jawab sebetulnya. Walaupun saya waktu itu, past tense itu was ya. Iya, jadi past tense. It was past tense. Iya, Okay? was. Kalau dia pada waktu diikut walk out, nggak jadi 20%. Dijawab juga. Saya jawab lagi ya. Saya jawab lagi. Undang-undang mengharuskan saya memimpin sidang. Kalau saya tidak memimpin sidang, saya tinggalkan kekuasaan atau saya tinggalkan jabatan saya. Saya tidak boleh berpolitik dengan jabatan hanya karena kepentingan kelompok saya. Masa ada hakim, karena dia nggak setuju dengan keputusan hakim, dia keluar. Saya harus ada di ruangan, setuju atau tidak setuju dengan keputusan. Makanya saya mengatakan saya memimpin sidang karena tata tertib mengatakan harus ada 2 pimpinan di depan, tapi saya tidak setuju dengan keputusan teman-teman. Masa sikap fair seperti ini dicemooh? Masa kita mau berpolitik juga? Seolah-olah kalah menang itu matters. Kalah menang tidak matters. Kita nggak boleh menjegal keputusan negara hanya karena kita nggak setuju. Baik, silakan ini. Itu soal lain Pak. Saya setuju yang soal ini. Walaupun setuju gara-gara itu terjadilah 20% gitu. Enggak apa-apa itu realitas. Enggak walk out. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi itu fakta. Nah, saya tertarik tadi untuk enggak, dua-duanya menolak. Cuma kalau saja Bang Fahri Hamzah itu where ya. If Bang Fahri Hamzah where? Outside. Begini Pak Andre, ada satu orang di situ, Pak Novanto. Sebenarnya kalau dia tetap ketok palu, akan termuncul perdebatan aja soal sah tidaknya sidang. Karena tapi itu quorum gitu. Jadi beginilah, saya tidak boleh hanya karena politik dan kepentingan pribadi saya meninggalkan tugas. Saya sudah di depan. Dan sidang itu memang harus bikin keputusan. Toh saya tidak ikut. Saya kan tidak ikut dukung yang 20%. Saya interupsi mengatakan saya tidak setuju 20%. Cukuplah itu, masa karakter seperti itu dianggap tidak benar begitu? Enggak. Yang disebut oleh Fahri Hamzah intelektual perkasa. Begini, saya ada 2. Pertama tentang tesis saya yang pertama bahwa kampanye calon-calon banyak ini saya anggap mencemaskan saya. Selama petahana sekarang tidak jelas berhenti. Kenapa? Masih banyak sinyal-sinyal menggunakan agen-agen untuk menyuarakan itu. Satu, saya ingin mengatakan, tentu saja katakanlah bukan Pak Jokowi yang mau. Tapi yang mau adalah orang-orang oligarki pendukung Jokowi yang merasa kalau Jokowi berganti maka keberlanjutan oligarkinya akan terancam. Ini akan menghalangi. Bukan Jokowi pribadi pasti. Karena bukan saya tidak mengatakan dia tidak punya kemampuan.
Tapi itu adalah olahan oligarki pendukungnya yang merasa apabila berganti presiden terjadi berbagai macam perubahan yang disebut ada antitesis. Oligarki mau dibasmi, itulah yang cemas. Itu tadi. Nah yang kedua kepada Bung Fahri, saya membaca semua laporan undang-undang, termasuk nomor 7 2017. Memang Bung Fahri, saya mewakili suara rakyat yang cemas. Anda sudah jelaskan tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Seandainya Anda keluar hari itu, tata tertib mengatakan kalau tidak 2 pimpinan sidang batal ini pleno. Kalau Fahri keluar tidak ada di undang-undang tentang presiden threshold, biar berantakan semua. Tapi saya nggak tahu, Pak Fahri punya alasan menyelamatkan keadaan, saya juga punya alasan mewakili suara konstituen saya bahwa andai kata di atas kertas kalkulasi Fahri tidak ada, maka tinggal Setia Novanto, maka itu Undang-Undang nomor 7 2017 tidak akan terjadi. Itu yang saya nggak tahu. Fahri pasti bela diri, saya tidak ada masalah. begini aja, nanti hadirkan ahli karena saya yang membuat tatip itu. Quorum itu di awal, ini ada Bang Andre juga bisa bilang, itu semua sudah hadir. Hanya persoalan etik saja di pimpinan, itu dikatakan harus hadir 2 orang. Tidak membatalkan karena quorum sudah muncul. Semua kan hadir di awal, itu pertanda quorum. Etiknya saja, saya mempertahankan etik daripada mengentertain orang-orang suruh keluar, saya nggak mau. Baik, saya mempertahankan etik apa saja. makna kalimat hasil sidang baru sah kalau 2 pimpinan? Andai kata cuma Tidak ada, 1. itu soal etik saja. Soal etik saja, kehadiran pimpinan harus hadir minimal 2 orang dalam persidangan. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. loh katanya batal. Enggak, quorum pimpinan itu dimunculnya di awal karena sudah ada pimpinannya, semua udah hadir Pak. Baiklah. Jadi sudahlah, soal gini-gini ini, mohon maaf ya, saya kalau adu karakter tuh saya ngotot Pak. Karena saya menjaga karakter saya dari awal. Sama. Makanya saya nggak Sama, maling sama. Pak. Jadi soal itu Pak, saya clear soal itu. Tapi kalau itulah bedanya saya tuh nggak bisa diadu ayam Pak. Banyak kawan-kawan kita ini diadu ayam sama masa, saya nggak mau Pak. Masa marah mau ngadu-ngadu saya, jadikan saya jago, nggak mau saya. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung masa dia berani. Kalau ditentang menciut, saya nggak ada masalah Pak. Oke. Saya ditentang gara-gara mengkritik KPK, orang nggak paham, saya lawan sendiri nggak apa-apa Pak. Kalau itu Semua orang nggak percaya sama saya, nggak setuju, Ya. saya nggak ada masalah. Kalau- Saya nggak bergeming soal itu. Kalau itu sepakat. Sepakat. Cuma yang saya kan tadi pertanyaan saya menurut tafsiran saya, kalau salah satu pimpinannya kalau tidak cukup 2, Baik, sidang itu ternyata sudah dijelaskan Ya, tidak Terima kasih Pak. demikian. Kalau kita berbicara soal negarawan juga Pak ya, nggak bagus Pak kalau pimpinan itu kabur Pak. Bapak bayangkan kalau hakim kerjaannya begitu. Bapak bayangkan kalau komisioner kerjaannya begitu. Bapak bayangkan kalau orang-orang yang memegang lembaga negara kerjaannya begitu, kan rusak Pak. Masa dia partisan berarti harus ngambil keputusan? Nggak boleh Pak. Baik. Itu etik yang harus kita jaga, nggak boleh main-main.